Ini adalah kisah seorang wanita bernama Arnima Hayat. Kejadiannya terjadi pada tahun 2022. Sebelumnya, kita bahas dulu ya background dari Arnima Hayat. Siapa sih Arnima Hayat? Arnima Hayat lahir di Bangladesh. Pada saat itu, keluarganya memutuskan untuk pindah ke Australia pada saat Arnima berusia 9 tahun. Di Australia, keluarganya berharap dapat memberikan kehidupan yang layak pada Arnima di negeri baru tersebut. Sesampainya di Australia, Arnima tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan penuh semangat. Ia cepat menguasai bahasa Inggris dan bercita-cita untuk menjadi seorang dokter bedah. Selain itu, ia dikenal sebagai pribadi yang menyenangkan. Dia suka banget sama es kopi, sushi, dan tata rias. Arnima juga memiliki adik perempuan yang usianya 11 tahun lebih muda darinya. Dan dia sangat menyayanginya. Mungkin karena terpaut sangat jauh ya, jadi seakan-akan dia menggantikan sosok ibunya. Singkat cerita, pada saat dia menginjak usia 19 tahun, Arnima bertemu dengan seorang pria bernama Mehraj Jafar, seorang mahasiswa kedokteran di Western Sydney University. Pertemuan mereka langsung berkembang menjadi hubungan asmara yang sangat intens. Seiring berjalannya waktu, tanpa diduga-duga mereka memutuskan untuk menikah. Dan mereka menikah tanpa sepengetahuan keluarga dan teman-temannya. Mehraj dan Arnima menikah dalam sebuah upacara Islam yang tertutup pada bulan Oktober 2021. Setelah menikah, pasangan ini pindah ke sebuah apartemen di North Parramatta. Beberapa minggu kemudian, Arnima hamil anak pertama mereka. Sekarang kita mulai masuk ke cerita kehidupan pernikahan dari Arnima. Kehidupan pernikahan Arnima dan Mehraj atau Jafar jauh dari kebahagiaan. Jafar ternyata nih mulai menunjukkan sifat yang posesif dan kasar. Padahal waktu pacaran, Jafar tuh benar-benar smooth, cowok yang gentle, cowok yang baik. Tapi setelah menikah semuanya berubah. Jafar menjadi sering mengontrol setiap gerak-gerik Arnima. Bahkan dia sampai melarangnya meninggalkan rumah tanpa izin. Di sana Arnima mengalami kekerasan fisik termasuk tamparan, pukulan, dan tendangan. Namun ia tidak pernah melaporkan kekerasan tersebut kepada polisi. Dia cuma cerita ke teman-teman terdekatnya. Dia mengungkapkan keinginannya untuk meninggalkan Jafar. Namun, ia takut bahwa Jafar akan menghabisinya jika mengetahui niatnya tersebut. Pada tanggal 29 Januari 2022, sehari sebelum kematiannya Arnima sempat mengirim pesan kepada seorang temannya yang mengatakan, "Sekarang saya tidak punya siapa-siapa lagi selain kamu." Dan temannya pun membalas, "Arnima, kamu tidak punya pilihan lain. Kamu harus tetap bersamanya karena dia adalah suamimu. Itu pilihanmu," kata temannya. Arnima langsung menjawab, "Tidak, aku sangat membencinya." Dan itu adalah pesan terakhir yang dikirim oleh Arnima. Malam itu, gak sengaja nih, HP-nya Arnima tergeletak begitu saja. Dan Jafar diam-diam membaca pesan-pesan tersebut. Pas dia baca pesan-pesan tersebut, dia langsung marah sebesar-besarnya. Sebenarnya dalam hati kecil Jafar, dia takut Arnima benar-benar akan meninggalkannya. Dalam kemarahan yang memuncak, Jafar langsung marah kepada Arnima dan langsung menghabisi Arnima. Jafar yang dikuasai oleh amarah emosi, dia langsung kick dan menghalangi pernapasannya Arnima. Tanpa disadari guys, ternyata Arnima sudah meninggal. Padahal niatnya belum sampai situ. Karena dia panik setelah menghabisi istrinya, Jafar mencoba menutupi kejahatannya. Ia googling di internet tentang efek dari asam klorida pada kulit dan berapa lama hukuman untuk pembunuhan di Sydney. Jafar kemudian langsung membeli 100 liter asam klorida dari toko Bunnings di Northmead. Ia menuangkan asam tersebut ke dalam bak mandi dan memasukkan jasad Arnima ke dalamnya. Ia berusaha melahirkan tubuh dari Arnima. Setelah melahirkan tubuh Arnima,
Zafar menelpon ibunya dan mengaku bahwa ia dan Arnima sedang bertengkar dan istrinya sudah tidak bernafas lagi. Pada saat itu, ibunya mendesaknya untuk menghubungi ambulans, namun Zafar menolak dong. Dia sangat takut ditangkap polisi. Ibunya akhirnya menghubungi layanan darurat dan polisi pun langsung datang ke apartemen mereka. Polisi yang datang ke apartemen mereka menemukan jasad Arnima dalam kondisi sangat mengenaskan di dalam bak mandi yang sudah dipenuhi oleh asam klorida. Identitasnya hanya bisa dikonfirmasi melalui sampel DNA karena tubuhnya telah rusak parah dikarenakan asam klorida tersebut. Zafar pun langsung ditangkap dan saat persidangan dia langsung didakwa atas pembunuhan istrinya. Pada bulan Mei 2024, Zafar mengaku bersalah atas pembunuhan tersebut dan upaya untuk membuang jasad istrinya dengan asam. Pada Desember 2024, Hakim Deborah menjatuhkan hukuman 21 tahun 6 bulan penjara dengan minimal 16 tahun sebelum memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat pada tahun 2038. Keluarga Arnima sangat-sangatlah terpukul atas kejadian tragis ini. Ibunya, Mahfuza Akhtar, menyampaikan pernyataan yang penuh emosi di pengadilan. Pernyataan tersebut menggambarkan betapa ia merindukan putrinya setiap hari. Ia berkata, "Saya menangis siang dan malam karena dia dicuri dari saya." Ayahnya yaitu Abu Hayat juga menyampaikan kesedihannya. Dia mengatakan bahwa ia sangat merindukan wajah putrinya yang selalu ia cium setiap malam. Dalam surat yang dibacakan di pengadilan, Zafar menyatakan penyesalannya dan meminta maaf kepada keluarga Arnima. Namun jaksa penuntut menyoroti bahwa dalam surat tersebut Zafar tidak menyebut nama Arnima, melainkan hanya menyebut sebagai istri saya yang mencerminkan sikap posesif dan tidak menghargai identitas korban. Kisah tragis Arnima menjadi pengingat akan pentingnya kesadaran dan tindakan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Ia adalah seorang wanita muda dengan impian besar. Beristirahatlah dengan tenang Arnima Hayat. Ini adalah kisah dari seorang wanita yang dilarutkan oleh suaminya sendiri. Terima kasih yang sudah menonton kasus ini. Jangan lupa klik tombol like and subscribe channel ini dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di kasus selanjutnya.